Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin, nama aku Ali. Di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang keketatan dan juga persyaratan perjurusan yang ada di Universitas Airlangga atau UNER. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen masuk UNER, perlu banget perhatiin keketatan dan juga persyaratan ini, biar nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk masuk ke sana. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Karena di channel aku bakal banyak banget ngasih tahu informasi tentang kampus impian kalian. So, langsung saja aku bakal bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada keketatan jalur SNMPTN untuk yang Saintek. Nah, jadi yang paling rendah itu adalah kebidanan sebesar 3,35% keketatannya. Terus setelah itu ada kedokteran, lalu keperawatan, farmasi, gizi, teknik biomedis, sistem informasi, kesehatan masyarakat, kedokteran gigi, teknik industri, biologi, kedokteran hewan, lalu teknik robotika dan kecerdasan buatan, rekayasa nanoteknologi, teknik elektro, kimia, akuakultur, dan teknologi hasil perikanan. Jadi untuk yang paling kecil keketatannya itu kebidanan, terus yang paling besar itu teknologi hasil perikanan sebesar 16,28%. Nah, oke, udah ya. Kita lanjut ke yang soshum. Nah, yang soshum ini untuk yang paling kecil ada manajemen sebesar 5,45%. Terus psikologi juga 5,45%. Terus ada ilmu komunikasi, akuntansi, administrasi publik, ilmu hubungan internasional, ilmu hukum, ilmu informasi dan perpustakaan, ilmu politik, sosiologi, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Indonesia, ekonomi pembangunan, antropologi, ilmu sejarah, studi kejepangan. Terus yang terakhir ada ekonomi Islam sebesar 18,66%. Yang SBMPTN ini atau UTBK ya, atau SNBT kalau sekarang. Nah, itu yang pertama keketatannya itu kedokteran paling kecil yaitu 2,38%. Terus sistem informasi 3,69%, gizi 3,81%, farmasi 4%, kebidanan 4,35%. Jadi kebidanan ini tinggi ya, SNMPTN ataupun SBM ya. Terus kedokteran gigi, keperawatan, kesehatan masyarakat, teknologi sains data, teknik biomedis, teknik industri, statistika, kedokteran hewan, teknik lingkungan, teknik robotika dan kecerdasan buatan, kesehatan masyarakat, kedokteran hewan, biologi, teknik elektro, rekayasa nanoteknologi, matematika, teknologi hasil perikanan, akuakultur, kimia, lalu akuakultur lagi, terus kemudian fisika. Nah, terus kemudian untuk yang soshum, tadi yang saintek, itu ada ilmu komunikasi, psikologi, manajemen, ilmu HI, ilmu hukum, administrasi publik, ilmu informasi dan perpustakaan, ilmu politik, akuntansi, antropologi, ekonomi pembangunan, sosiologi, bahasa dan sastra Inggris, ilmu sejarah, studi kejepangan, bahasa dan sastra Indonesia, lalu yang terakhir ekonomi Islam. Jadi masih ya yang terendah itu ekonomi Islam. Terus untuk yang jalur mandiri, wah ini lengkap banget ya teman-teman ya. Untuk sainteknya kedokteran, terus kedokteran gigi, sistem informasi, teknik biomedis, biologi, kedokteran hewan, matematika, gizi, teknik industri, kesmas, farmasi, statistika, teknik robotika dan kecerdasan buatan, rekayasa dan nanoteknologi, teknologi hasil perikanan, kimia, teknik lingkungan, teknik sains data, keperawatan, kesehatan masyarakat, kedokteran hewan, teknik elektro, akuakultur, kebidanan, lalu akuakultur lagi, dan yang terakhir fisika. Terus untuk yang di soshum, untuk keketatan yang paling ketat atau paling kecil gitu ya, itu ilmu politik, ilmu komunikasi, ilmu informasi dan perpustakaan, ilmu hukum, antropologi, ilmu hubungan internasional, psikologi, bahasa dan sastra Indonesia, ekonomi Islam, manajemen, ilmu sejarah, ekonomi pembangunan, administrasi publik, bahasa dan sastra Inggris, sosiologi, akuntansi, dan yang terakhir studi kejepangan. Nah, kayak gitu ya. Dan ini ada keterangan
Keketatan ditampilkan dalam bentuk persentase, yaitu jumlah yang diterima bagi jumlah peminatnya kali 100%. Semakin rendah persentase keketatan menunjukkan semakin ketat persaingan untuk masuk ke jurusan tersebut. Nah, jadi bisa teman-teman lihat dari sini yang paling ketat itu ada dari jurusan teman-teman atau enggak yang ingin teman-teman masuki di sana, kayak gitu ya. Jadi kalau semisal yang ingin teman-teman masuk itu sangat ketat, baik itu SNBP nantinya, SNBT, ataupun ujian mandiri, teman-teman udah bisa mempersiapkan, aku harus belajar lebih giat lagi atau seperti apa. Kayak gitu ya. Nah, terus kita lanjut di sini untuk yang persyaratan. Nah, di sini persyaratan teman-teman harus lihat ya. Untuk persyaratan yang pertama itu ada WNI, ini seperti biasa. Ini nanti mengikuti persyaratan dari tahun ke tahun ya, karena ini tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, jadi persyaratannya tahunnya 2020 sampai 2022 untuk lulusan SMA atau sederajatnya. Nanti kalau yang tahun ini berarti dari 2021 sampai 2023. Nah, kurang lebih untuk yang ini sama. Terus untuk yang persyaratan khususnya, teman-teman harus lihat nih ya. Ini penting banget biar teman-teman nanti kalau semisal udah masuk, teman-teman bisa langsung lolos ya, memenuhi persyaratan. Kalau semisal ada yang nggak memenuhi persyaratan, bisa jadi teman-teman nanti pindah ke jurusan yang lain. Karena dulu temanku di universitas aku juga kayak gitu. Dia keterima di Fakultas Pertanian dan Peternakan. Terus kemudian karena nggak memenuhi persyaratan di jurusannya pada kala itu, jadi dia dilempar ke jurusan aku kayak gitu ya. Tapi dengan sebelumnya tentunya pasti ada kesepakatan antara dari calon mahasiswa dan pihak perguruan tingginya juga gitu ya. Nah, terus selanjut yang pertama ada kebidanan. Syaratnya berjenis kelamin perempuan, tidak buta warna total dan parsial, jadi parsial nggak boleh. Terus lulusan SMA atau MA IPA. Nah, ini pada tahun sebelumnya ya, jadi IPA. Kalau tahun ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Karena informasi yang telah beredar itu kan dari pusatnya memperbolehkan untuk linjur. Jadi kemungkinan tahun ini bisa dari IPA, IPS ataupun bahasa. Nanti teman-teman bisa cek lagi di website resminya. Terus kemudian kedokteran tidak boleh buta warna total atau parsial dan lulusan SMA atau MA IPA. Nah, ini tahun sebelumnya ya, sekali lagi bahwa lulusan SMA ini tahun sebelumnya yang IPA. Kalau tahun sekarang nanti menyesuaikan. Kedokteran gigi tidak buta warna total. Jadi nggak boleh, yang rumpun kesehatan ini nggak boleh buta warna ya. Ada yang nggak boleh buta warna sekali ataupun buta warna total, itu nggak boleh. Terus ilmu hukum, akuntansi, ekonomi pembangunan, manajemen, ekonomi Islam nggak ada syaratnya. Terus kemudian farmasi, tidak buta warna total dan parsial. Lulusan SMA atau MA, IPA, SMK farmasi atau kesehatan. Nah, ini juga menyesuaikan lagi ya. Kedokteran hewan tidak buta warna total. Jadi parsial masih boleh. Terus biologi tidak buta warna total, fisika tidak buta warna total, karena nanti biasanya ada praktikum ya yang harus menggunakan cairan-cairan tertentu atau menggunakan alat-alat tertentu yang mungkin itu tidak memperbolehkan untuk buta warna kayak gitu ya. Tapi kalau semisal parsial masih boleh. Terus kemudian untuk yang kimia ini tidak boleh buta warna baik itu total maupun parsial. Nah, karena kimia nanti ada praktikum yang lebih ini lagi ya, lebih mendalam lagi mungkin ya dibandingkan dengan biologi dan fisika. Jadi praktikumnya dari masing-masing prodi itu berbeda kayak gitu. Matematika nggak ada syarat. Teknik biomedis tidak buta warna total, teknik lingkungan tidak buta warna total, sistem informasi dan statistika tidak ada syaratnya. Nah, kayak gitu ya. Terus kesehatan masyarakat tidak buta warna total, gizi tidak buta warna total. Nah, terus psikologi, bahasa dan sastra Indo sama Inggris nggak ada persyaratan, ilmu sejarah dan studi kejepangan juga nggak ada. Keperawatan menerima lulusan SMK kesehatan atau keperawatan. Nah, jadi keperawatan ini baik dari lulusan SMA tadi ya yang udah disebutkan ataupun SMK juga boleh, tapi kesehatan atau keperawatan. Nah, kembali lagi menyesuaikan ya untuk tahun ini karena peraturannya udah berubah. Terus aquaculture tidak buta warna, teknologi industri perikanan, terus kedokteran hewan, kesehatan masyarakat, aquaculture, teknik industri itu tidak boleh buta warna total semua. Terus teknik elektro tidak boleh buta warna total ataupun parsial. Rekayasa nanoteknologi tidak boleh buta warna total atau parsial. Terus teknik robotika dan kecerdasan buatan tidak boleh buta warna total. Sama teknologi sains data nggak boleh buta warna total. Nah, jadi teman-teman harus perhatiin nih teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman mau cek sekarang juga boleh ya. Kalau mau cek
buta warna atau enggak atau dan lain sebagainya, boleh kok. Tapi biasanya kalau teman-teman yang masuk SMK udah ada tesnya ya, buta warna atau enggak kayak gitu ya. Nah oke, sekian video kali ini, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Maka dari itu jangan lupa untuk like, komen, share video aku ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku serta bunyi notifikasinya ya, supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, see you next video teman-teman semuanya.